Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asina Suntari dengan NIM G1417024 dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Insinyur Anit Juraida MS dan Ibu Dr. Utami Dia Syafikri MSI. Di sini saya ingin mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Pemodelan Spasial Dynamic Panel pada Data Kemiskinan di Pulau Jawa. Adapun outline yang akan dibahas, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Mengapa saya memilih topik tentang kemiskinan? Karena kemiskinan menjadi masalah yang serius di hampir semua negara di dunia. Menanggapi masalah tersebut, maka PBB menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development yang merupakan rencana aksi global hingga tahun 2030. Dengan tujuan pertamanya yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengakhiri kemiskinan menjadi fondasi utama bagi tujuan-tujuan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Saya memfokuskan penelitian saya ke Pulau Jawa karena Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan juga sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Dan juga menurut data BPS pada tahun 2020, 3 provinsi di Pulau Jawa masih memiliki persentase kemiskinan di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,79%. Data kemiskinan yang tersedia di Badan Pusat Statistik itu sudah mencakup data lintas individu dan deret waktu atau kita sebut sebagai data panel. Analisis data panel dapat bersifat dinamis supaya bisa menangkap tren waktu yang ada. Menurut hukum satu Tobler yang berbunyi segala sesuatu yang saling berhubungan dengan yang lain, tetapi sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang lebih dekat mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh. Sehingga semakin dekat jarak suatu wilayah dengan wilayah lain, maka hubungan yang dimiliki akan semakin kuat. Oleh karena itu, hubungan antar wilayah yang berdekatan, kita dapat katakan bahwa ada indikasi adanya dependensi spasial. Dengan demikian, analisis yang dapat dilakukan untuk menganalisis persentase kemiskinan adalah analisis data panel spasial dinamis. Nah, analisis data spasial dinamis pernah digunakan oleh Yudhistira dan Silhidien pada tahun 2019 untuk melakukan analisis konvergensi ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013 sampai 2017. Analisis data panel spasial dinamis juga pernah digunakan untuk mengkaji dampak transportasi barang pada konsentrasi PM2,5 di Tiongkok oleh Wang dan Yang pada tahun 2018. Untuk menentukan poba-poba apa saja, Giovanni pada tahun 2018 pernah meneliti mengenai kemiskinan di Pulau Jawa dan diperoleh hasil bahwa produk domestik regional bruto itu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, tujuan penelitian saya yaitu yang pertama menentukan model spasial panel dinamis terbaik berdasarkan matriks pembobot spasialnya. Dan yang kedua, menentukan perubahan-perubahan yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Pulau Jawa. Tinjauan pustaka saya yang pertama yaitu analisis data panel. Analisis data panel merupakan analisis yang menggabungkan antara data lintas individu dan deret waktu. Data lintas individu atau cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak unit amatan. Sedangkan data deret waktu atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu unit amatan. Model data panel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah model gabungan. Model gabungan ditandai dengan komponen sisaannya hanya berasal dari pendugaan. Tidak ada unsur pengaruh individu ataupun waktu. Sedangkan model pengaruh tetap mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki intercept yang berbeda. Adapun model pengaruh acak mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki pengaruh spesifik yang bersifat acak atau random. Tinjauan pustaka yang kedua adalah analisis data panel spasial dinamis.
terdapat dua model spasial berdasarkan interaksi antara unit-unit spasialnya, yaitu yang pertama adalah model spasial autoregressive atau yang kita sebut sebagai model SAR. Model SAR ini ditandai dengan ketergantungan spasialnya yang terdapat di fubar respon dengan modelnya sebagai berikut. Sedangkan model SEM atau spatial error model itu ditandai dengan ketergantungan spasialnya terdapat di sisaan atau galat dengan modelnya sebagai berikut. Penyusun pustaka yang ketiga adalah analisis data panel spasial dinamis. Ciri-cirinya adalah adanya lag fubar respon di antara fubar bebas, sehingga dapat dikatakan bahwa fubar respon tidak hanya dipengaruhi oleh fubar bebasnya saja, tetapi juga ada pengaruh dari fubar respon di periode sebelumnya. Dengan persamaan modelnya sebagai berikut. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil publikasi Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 sampai tahun 2018. Dengan fubar responnya itu yang pertama adalah persentase kemiskinan. Sedangkan fubar bebasnya ada 7 fubar bebas, yaitu yang pertama PDRD, yang kedua persentase pendidikan yang ditematkan SD ke bawah, ketiga angka melek huruf, persentase pengeluaran per kapita, persentase penduduk umur produktif, harapan sekolah, dan rata-rata sekolah. Dengan objek penelitiannya adalah ada 118 kabupaten kota di Pulau Jawa. Adapun prosedur analisisnya, yang pertama adalah melakukan eksplorasi data. Eksplorasi data yang digunakan adalah membuat peta sebaran dari setiap fubar respon dan fubar penjelas untuk melihat karakteristik data. Dan selanjutnya adalah memeriksa adanya multikolinialitas antar fubar bebas dengan menggunakan nilai invariance inflation factor atau VIF. Jika nilai VIF-nya lebih dari 10, maka dikatakan terdapat multikolinial. Langkah yang kedua adalah memilih model data panel dengan menggunakan uji Chow dan uji Hassman. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah model gabungan atau model pengaruh tetap. Apabila tolakan 0, maka model yang dipilih adalah model pengaruh tetap dan kita lanjutkan ke uji Hassman. Tetapi apabila tak tolakan 0, maka model yang dipilih adalah model gabungan dan kita tidak harus untuk melanjutkan ke uji Hassman. Nah, uji Hassman digunakan untuk memilih model yang dipilih adalah model pengaruh acak atau model pengaruh tetap. Apabila tolakan 0, maka model yang terpilih adalah model pengaruh acak. Sedangkan apabila tak tolakan 0, maka model yang dipilih adalah model pengaruh acak. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, menyusun matriks pembobot spasial dan melakukan uji pengganda Lagrange atau Lagrange multiplier. Matriks pembobot spasial yang digunakan ada 4, yaitu point convexity, yang kedua matriks jarak eksponensial, yang ketiga matriks inverse jarak terstandarisasi baris, dan yang keempat matriks tangga terdekat terstandarisasi baris. Uji pengganda Lagrange atau Lagrange multiplier digunakan untuk menentukan apakah ketergantungan spasial terdapat di fubar respon atau di galat. Dengan statistik ujinya sebagai berikut. Langkah yang ketiga adalah melakukan pendugaan pada analisis data panel spasial dinamis. Sebelum itu, kita harus mengidentifikasi mengenai efek spasial dan efek temporal. Efek spasialnya menggunakan uji LM-Robas dan efek temporal dengan mengecek plot autocorrelation function atau ACF. Pendugaan model regresi panel spasial dinamis dengan menggunakan metode spatial corrected Arlen-Newborn dengan hasil pendugaannya theta duga yang berisi vektor yang berisi koefisien antara lag fubar respon, unsur spasialnya, dan juga koefisien beta.
Langkah yang terakhir yaitu memilih model terbaik berdasarkan kriteria kebaikan model dan membuat interpretasi. Nah, formula untuk menghitung ukuran kebaikan modelnya, kebaikan model menggunakan 3, yaitu RMSE atau root mean square error, yang kedua mean absolute error, yang ketiga mean absolute percentage error. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.